Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Paham Bahasa. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas soal PBM tahun 2025 UTBK teman-teman ya. Di sini guys, soalnya adalah penulisan huruf kapital yang salah terdapat pada kalimat nomor. Jadi, kalau mau jawab soal kayak gini harus teorinya kenceng. Seenggaknya kalian harus tahu teman-teman penggunaan huruf kapital itu buat apa aja. Mungkin kapan-kapan akan aku bahas juga. Di sini aku akan mereview aja teman-teman. Kalau kita ngomongin soal penggunaan huruf kapital, pasti kalian tahu ya, penggunaan yang pertama dia itu sering banget digunakan untuk menuliskan nama diri, ya kan? Nama organisasi lah, nama tempat lah, alamat, dan lain-lain. Dia juga biasanya dipakai untuk urusan penanggalan. Nah, penanggalan yang berkaitan sama tanggal-tanggal tertentu. Terus yang ketiga, dia juga digunakan untuk menuliskan. Misalnya ada jabatan atau gelar dibubuhi dengan namanya gitu. Nama orang atau yang merujuk ke seseorang itu kayak gitu. Terus dia juga dipakai untuk menuliskan nama acara gitu. Nama acara gitu. Acara yang bener-bener resmi teman-teman ya. Temanya lah. Lebih gampangnya kayak gitu. Misalnya kayak temanya. Dan lain-lain kayak gitu. Sementara ini dulu aja. Terus teman-teman kalau kita ngomongin yang nama diri. Jelas banget ya. Kalau kita ngomongin nama diri itu. Gampangnya ya itu. Misalnya. Kota Jakarta. Semuanya harus kapital, K sama J-nya, karena ada nama Jakartanya. Lagi misalnya Pulau Bali, gitu, Pulau Bali. Lagi misalnya apa? Misalnya kecamatan. Nah, kecamatan kalau diikuti oleh nama kecamatannya harus kapital juga, gitu. Karena nggak semua tempat kan namanya kecamatan, jadi harus ada aturannya penulisan kapital ketika diikuti oleh namanya, gitu. Kabupaten pun juga iya, kabupaten gitu. Kabupaten Sleman misalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman terkait dengan penanggalan. Nah, kalau kita ngomongin soal penanggalan ya teman-teman ya, artinya adalah ada aturan penulisan hari dan bulan dan tahun itu. Misalnya hari Kamis gitu. Dia kecil harinya, yang kapital adalah Kamisnya karena nama hari itu adalah nama diri. Gampangnya gini aja. Tanpa ada embel-embel hari, kita bisa menyebutkan Kamis gitu. Jadi orang-orang tuh tahu kalau Kamis adalah hari, makanya hanya kecil aja gitu. Sama halnya dengan bulan berarti. Misalnya bulan Juli gitu. Berarti dia yang kapital cuman Juli aja. Kan bisa juga kayak gini bilangnya. Besok Juli ketemu yuk gitu kan. Tanpa embel-embel kata bulan gitu. Ya, sampai sini paham teman-teman ya. Jadi singkatnya seperti itu aja. Tapi penanggalan ini akan berbeda ketika kita ngomongin peringatan atau peristiwa sejarah gitu. Kenapa? 22 Desember adalah hari ibu, tapi bisa nggak kita bilang kayak gini, besok ibu loh gitu. Kan nggak bisa. Maka dari itu penulisannya harus kapital gitu, hari ibu. 10 November hari apa? Hari pahlawan. Bisa nggak kayak gini doang? Besok pahlawan loh kayak gitu. Nggak bisa. Makanya teman-teman, untuk penulisan peringatan sejarah kayak gitu, terus peristiwa sejarah atau peringatan penting, dia harus ditulis dengan huruf kapital gitu. Peristiwa penting atau bersejarah ditulis kapital. Kapital. Dah, sampai sini paham teman-teman ya. Terus teman-teman sekarang aku next di sini ada jabatan, gelar, plus nama. Semua pasti udah tahu ya kalau kita nulisin jabatan atau gelar itu pasti harus kapital diikuti oleh namanya. Misalnya di sini ada presiden gitu. Presiden Soekarno. Terus ada juga misalnya Presiden RI. Nah, walaupun di sini dia nggak ada nama ya teman-teman, tapi kan dia udah merujuk ke sesuatu presiden di suatu negara. Jadi mau nggak mau harus tetap kapital gitu. Sama halnya ketika kita ngomong, aku akan mengunjungi rumah Bupati Cirebon gitu. Mau nggak mau B-nya
juga harus kapital karena diikuti oleh nama dari yang merujuk ke si bupatinya ini, yaitu Cirebon gitu teman-teman ya. Jadi misalnya gubernur harus kapital kalau diikuti nama kotanya juga karena merujuk ke orang itu gitu. Menteri juga iya, misal menteri pendidikan misalnya, pendidikan dan kebudayaan RI gitu. Walaupun nggak ada nama orangnya kan dia udah merujuk ke menterinya di Indonesia, jadi tetap harus kapital teman-teman gitu. Terus sekarang aku next di bagian kalau nama acara udah gampang banget sih teman-teman, ini nggak perlu aku jelaskan juga. Kalau kita ngomongin nama acara di televisi kah, lebih ke temanya gitu teman-teman ya, udah resmi kayak gitu pasti harus kapital. Sekarang kita cek di soalnya. Huruf kapital yang salah. Kalimat 1. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan kan dia masuk ke peristiwa sejarah ya. Jadi betul, dia harus kapital. Oke, harus kapital. Kedua, pemuda Kecamatan Jagir Surabaya. Nah, kecamatannya diikuti oleh nama tempatnya, yaitu Jagir Surabaya. Berarti betul, dia harus kapital. Sip. Terus yang ketiga nih, kegiatan lokakarya internasional. Teman-teman kalau kalian lihat ya, ini sepertinya bukan nama temanya kayak gitu. Jadi kegiatan lokakarya internasional ini cuma sekadar kalau kita mau bikin lomba ya udah, ini cuma sekadar istilah umumnya aja. Misalnya mengadakan lomba hari ulang tahun, udah gitu doang teman-teman. Jadi bukan nama temanya atau nama acara resminya. Dia cuma sebagai acara secara umum aja gitu, lokakarya internasional gitu. Terus teman-teman kita cek ya. Hadir dalam kegiatan tersebut. Oh bentar teman-teman, bentar ya. Terus di sini ada tulisan ini guys. Peran pemuda dalam mencegah pencemaran. Ini kan harusnya bisa jadi tema teman-teman ya. Kan ini kan sesuatu yang akan mau dibahas. Harusnya kapital nih teman-teman. Gitu. Terus yang keempat, hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Nah, harus kapital karena ada Indonesianya gitu. Terus yang kalimat 5, dalam sambutannya Menpora dia juga harus kapital karena udah merujuk ke orangnya yang dia tuh ngasih sambutan. Berarti kesimpulannya adalah yang salah ada di kalimat ke-3 gitu. Sip. Oke, teman-teman. See you. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.